Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2, Universitas Sanata Dharma, NIM 231225040. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Boja, Kabupaten Kendal. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7D dengan materi menulis teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta tolong Mbak Belinda untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Belinda. Ada yang tidak berangkat teman kalian hari ini? Ada siapa? Mbak Widya, Mas Ulinuha. Kenapa? Sakit. Keduanya sakit itu? Oh, iya. Kita doakan semoga lekas sembuh yang sakit, yang izin semoga lekas kembali bersama kita di kelas ini. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Puji punya tayangan video. Video ini akan membuat kalian lebih fresh pada pagi hari ini.
Oke, sudah menonton videonya ya? Sudah. Bagaimana tayangannya? Lucu. Di situ menceritakan apa? Apa? Orang bijak dan orang bodoh. Ada 2 orang. Terus yang satu pintar, yang satu oh iya, bukan bodoh ya, tapi kurang pintar gitu ya. Nah, di situ kan sudah ada petunjuknya kan di pohon kan. Lah, yang orang pintar itu membaca petunjuk yang ada di pohon tersebut. Kalau di situ itu rawan banjir. Sedangkan yang satunya menghiraukan atau memperhatikan? Menghiraukan terus kemudian membuat rumah di situ. Dan yang satunya aman karena berada di atas batu, yang satunya berada di bawah, hanyut dengan air. Oke. Nah, jadi kita sebagai manusia dalam kehidupan sosial harus melihat petunjuk-petunjuk yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi utama teks prosedur baik yang dibaca dan didengar secara lisan, tulis, dan visual. Yang kedua, peserta didik mampu menulis teks prosedur baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian, apa kaitannya dengan kehidupan keseharian kita? Nah, ini manfaat atau tujuan teks prosedur untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkah sesuatu secara urut dan detail. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang keempat, memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Itu kaitannya teks prosedur dengan kehidupan keseharian kita. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari manfaat dan tujuan teks prosedur untuk keseharian kita, adakah yang sudah tahu bagaimana contoh teks prosedur dalam kehidupan keseharian kita? Kemudian, adakah yang tahu langkah-langkah pembuatan teks prosedur? Nah, yang ketiga, apakah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks prosedur? Sudah tahu semuanya? Oke, belum. Nah, dalam hal ini, dalam materi pembelajaran teks prosedur ini, kita merujuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan berpikir kritis. Sebagai awal, Bu Puji punya contoh tayangan video teks prosedur. Bisa diperhatikan semuanya ke depan ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Kelihatan? Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk.
Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Oke, dari tayangan video yang baru saja Ibu tampilkan, itu videonya tentang apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan. Nah, kaitannya dengan teks prosedur berarti apa? Ya, teks prosedur betul sekali Mbak Sophia dan Mbak Kartika. Teks prosedur merupakan langkah-langkah dari melakukan atau mengerjakan sesuatu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sophia dan Mbak Kartika. Nah, kemudian berarti sudah bisa dilihat juga kan bagaimana cara menulis atau membuat teks prosedur ya. Nah, setelah itu juga kalian nanti akan bisa tahu apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Paham? Paham. Oke. Berarti sekarang Bu Puji akan membagikan LKPD yang tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis informasi teks prosedur. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa Mas Dika? Mbak Fitri itu belum. Sudah mendapatkan LKPD dan soalnya semuanya? Oke, perhatikan Bu Puji terlebih dahulu. Ini kan lembar soal LKPD yang harus kalian kerjakan kan? Nah, di sini ada nama, nomor absen, kelas, mata pelajaran. Ini diisi semuanya, jangan sampai tidak ada atau tidak diisi. Kemudian petunjuk mengerjakannya, bacalah teks prosedur di bawah ini. Kemudian tentukan teks dan ciri kebahasaan teks prosedur yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga, tabel di bawah ini untuk mengisi jawaban. Jadi di sini ada teks prosedur. Kemudian lembar jawabnya itu kan ada 2 lembar kan ya? 2 lembar. Yang pertama untuk mengisi struktur teks prosedur, yang kedua untuk mengisi ciri kebahasaan teks prosedur. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya Bu Puji beri waktu 10 menit. Cukup? Oke, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Silakan disimpan dulu, nanti setelah waktunya mengumpulkan silakan dikumpulkan. Silakan ditata, dirapikan. Sekarang Bu Puji akan membentuk kelompok. Kelompoknya sama belakangnya saja ya. Depan belakang seperti itu ya. Oke, silakan hanya menggeser tempat duduk atau kursi. Yuk, silakan. Oke, tadi sudah mengerjakan LKPD 1, sekarang ada LKPD kedua, yaitu tujuan pembelajarannya menulis teks prosedur yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, di sini ini tugasnya berkelompok ya, membuat teks prosedur secara berkelompok. Petunjuk mengerjakannya, buatlah teks prosedur kompleks sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, tugas dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, tugas diunggah di Google Form yang sudah disediakan guru berupa file. Nanti kalian membuat teks prosedurnya melalui aplikasi Canva. Sudah pernah membuat kan? Sudah pernah membuat di aplikasi Canva kan? Nah, itu nanti kita membuat di situ, kemudian nanti tugasnya di download atau diunduh, baru nanti dikirimkan ke Google Form yang sudah Bu Puji sediakan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Masing-masing anak membaca LKPD-nya. Berarti nanti tugasnya yang mengumpulkan hanya satu ya, perwakilan kelompok ya. Belum? Ya kenapa ditaruh di belakang? Sudah menerima LKPD semuanya? Oke, ini kan sudah berkelompok. Nah, untuk biar tidak kebingungan, saya beri nama kelompok. Sebelah sini kelompoknya Mbak Fitri, kelompok 1. Silakan bisa ambil HP-nya. Kelompok 2, Mas Nizar. Kelompoknya Mas Nizar, silakan perwakilan ambil HP-nya. Kelompok 3, kelompoknya Mas Hafiz, silakan perwakilan ambil HP-nya. Nah, kelompok 4, kelompoknya Mbak Sophia, silakan perwakilan untuk ambil HP-nya. Kelompok 5, kelompoknya Mbak Mariska, silakan perwakilan ambil HP-nya. Satu saja yang diambil. Kelompoknya Mas Aidan, silakan perwakilan untuk ambil HP-nya. Kelompoknya Mbak Zahra, silakan perwakilan ambil HP-nya. Dan kelompok 8, kelompok terakhir, kelompoknya Mbak Nanda, silakan perwakilan ambil HP-nya. Satu aja. Sudah mengambil perwakilan kelompoknya, sudah mengambil HP semuanya ya? Oke, silakan kalian buka aplikasi Canva di web, di Google.
Kemudian silakan dibuat. Saya beri waktu 15 menit cukup untuk membuat? Cukup tidak 15 menit untuk mengerjakan teks prosedurnya? Cukup. Oke, 15 menit untuk membuat, dimulai dari sekarang. Silakan. Ya Mbak Meme, gimana Mbak Meme? Ini caranya pindahnya gimana? Namanya taruh mana? Ini di copy. Ini dihapus saja ya. Oke, waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan di depan sini? Oke, kelompoknya Mas Aidan dulu, silakan maju. Sebentar Mas Aidan, sebelum mempresentasikan, Bu Puji minta tolong untuk dikirimkan ke WA-nya Bu Puji. Sudah? Oke, silahkan mempresentasikan hasil kerjanya Mas Aidan. Dan saya mewakili kelompok 6 mempresentasikan resep nasi goreng. Teks paragraf bahan: nasi putih, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, penyedap rasa, saus tiram, kecap, dan telur. Cara masak: siapkan bawang putih merah, cabai merah dan rawit. Haluskan semua bahan, lalu tumis dengan sedikit minyak. Setelah harum, masukkan nasi putih. Aduk sampai campur rata. Tambahkan penyedap rasa, saus tiram, dan kecap, dan aduk lagi sampai matang. Sajikan dengan telur, mata sapi, kerupuk, dan bawang goreng. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Aidan. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang mau maju mempresentasikan di depan? Ya. Oke, kelompoknya Mbak Mariska, silakan maju ke depan.
tolong dikirimkan ke WA-nya Bu Cici dulu ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renta Lucia, perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan tugas teks prosedur membuat PDHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Arisna. Oke, sudah maju semuanya ya kelompoknya ya? Oke. Ya, bagus sekali hasil presentasinya, kemudian hasil tulisannya juga bagus. Diberi gambar-gambar tadi lewat media Canva ya. Berarti sudah bisa membuat teks prosedur dengan baik, juga sudah bisa menggunakan media Canva untuk atau sebagai pembelajaran. Terima kasih. Kelompok terbaik, kelompoknya Mbak Kartika. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Kartika. Nah, bagi yang kelompoknya masih menyampaikannya masih pelan, itu perlu belajar lagi, tetapi kalian sudah bagus. Kemudian semakin dilatih untuk menulis dan keterampilan berbicaranya ya. Oke. Nah, sekarang Bu Puji akan menampilkan video lagi. Mohon untuk menghadap ke depan semuanya. Halo anakku semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Bagaimana ya kira-kira teks prosedur itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Kita akan melanjutkan materi mengenai teks prosedur. Mengenai pengertian, jenis, ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Yang pertama mengenai pengertian teks prosedur, yaitu teks yang menyatakan langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur antara lain yang pertama, yakni teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, yakni teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang langkahnya bisa dibolak-balik, tapi dengan tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Kadang kita kalau masak mie instan kan beda-beda. Ada yang dituang dulu bumbunya di dalam piring, ada juga yang menunggu minyak matang baru dituangkan bumbunya. Jadi tetap tercapai tujuannya, yaitu memasak mie, mendapatkan sebuah mie, tapi boleh prosedurnya dibolak-balik. Tuh. Tapi ini hanya untuk teks prosedur protokol ya, bukan untuk teks prosedur sederhana dan juga kompleks. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur, yakni yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau yang disebut imperatif. Misalkan, jadikanlah, ikuti, berlarilah, matikan, nyalakan, tuangkan. Nah, itu termasuk contoh dari kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namanya saja teks prosedur, pasti di dalamnya ada yang namanya langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, Ibu memasak soto.
ibu menggoreng ikan. Nah, yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Seperti dan, lalu, sehingga, kemudian, selanjutnya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi, dalam teks prosedur pasti ada yang namanya alat dan bahannya atau kegiatannya, langkah-langkahnya ya. Dan yang keenam adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contohnya, rebus mie selama kurang lebih 3 menit. Nah, ini mengandung kata keterangan atau rincian waktu, yaitu 3 menit. Contoh lainnya yaitu selanjutnya serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Di sini menyatakan sebuah keterangan tempat, yaitu loket pendaftaran. Dan yang terakhir adalah terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Selanjutnya mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur antara lain yang pertama, ada tujuannya. Nah, pada awal pembuatan teks prosedur ini, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi ketika kalian ingin membuat kopi, maka tujuannya adalah membuat kopi yang nikmat, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, material. Material di sini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan, yang meliputi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu apa saja alat dan juga bahannya. Dan nantinya alat dan bahan itu akan ditulis juga di dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini merupakan hal yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan di awal tadi dari teks prosedur tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa langkah-langkah yang dibuat ini harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari prosedur yang telah kalian lakukan. Tapi untuk kesimpulan ini bersifat opsional, jadi boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Yang selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan. Bahasa apa saja sih yang harus ada dalam suatu teks prosedur? Yang pertama, kalimatnya. Kalimatnya harus imperatif, ada kalimat perintah yang merupakan diakhiri dengan tanda seru kalimatnya, seperti matikan kompor. Nah, di situ ada tanda serunya. Terus ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang dikenal sebagai kalimat pernyataan, diakhiri dengan tanda titik. Seperti resep membuat bola keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Yang ketiga, kalimatnya interrogatif. Nah, ini digunakan untuk mencari informasi dengan diakhiri dengan kalimat tanda tanya, ya. Contohnya, berapa lamakah tapai ketan difermentasi agar rasanya pas? Gitu. Jadi, kadang ada teks prosedur itu dinyatakan juga dalam sebuah teks yang ada pertanyaannya, gitu. Jadi untuk menarik minat si pembaca. Yang kedua, ada konjungsi atau kata hubung. Yang pertama ada konjungsi persyaratan, yaitu penghubung yang menyatakan syarat seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal, yaitu menyatakan urutan waktu untuk langkah-langkahnya seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, lalu, gitu ya. Terus kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah ada numeralia, yaitu kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti kalau kita mau masak mie ya. Jadi ibu contohkan di sini yang simpel-simpel saja, seperti kalau kita masak mie, pertama nyalakan kompor. Kemudian langkah yang kedua,
tuangkan air di dalam panci, tunggu sampai mendidih. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada pronomina, yaitu kata ganti. Ada pronomina penunjuk dan pronomina persona. Kalau pronomina penunjuk di sini untuk menggantikan benda seperti ini, itu, tersebut. Kalau pronomina persona menyatakan kata ganti orang seperti saya, kamu, kita, kalian. Yang kelima, pasti ada yang namanya kata kerja atau verba. Ada verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, seperti mengupas, mengiris, memotong. Terus ada verba tingkah laku yang ditujukan lewat ungkapan, seperti tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, menyetujui. Nah, ini adalah contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat kopi. Di sini bagian cantumkan tujuannya, yaitu ini ada awalannya. Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak digemari orang. Biasanya orang minum kopi untuk mengusir rasa kantuk. Berikut ini bahan dan cara membuat segelas kopi yang nikmat. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu membuat segelas kopi yang nikmat. Ada bahannya. Nah, di sini ada keterangan bahannya, ada keterangan alatnya berupa sendok, kemudian air panas pastinya pakai panci ya, dan lain sebagainya. Ada kompornya juga. Terus langkah-langkahnya, yaitu ada masukkan kopi. Nah, di sini ada kata kerja aktif atau imperatif, yaitu masukkan ke dalam gelas. Ada keterangan waktunya. Ada keterangan tempatnya gitu ya. Maaf ya. Terus tuang air panas dan aduk hingga merata sehingga kopi siap dinikmati. Jadi di sini mengandung kata imperatif, kemudian kata kerja, kemudian keterangan tempat, ada juga numeralia seperti 1 sendok makan, ada alat dan bahannya, ada tujuannya gitu ya. Nah, ini merupakan contoh teks prosedur yang sederhana. Jadi di dalamnya hanya ada beberapa langkah saja. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi merupakan penjelasan mengenai teks prosedur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tampilan video tadi, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang sebagai evaluasi Bu Puji, silahkan tugas kalian kirimkan ke Google Form yang nanti linknya akan Bu Puji kirimkan ke grup kelas. Silakan ambil HP-nya di depan sini. Sudah pegang HP semuanya ya? Sudah. Oke, Bu Puji akan kirimkan linknya ke grup kelas. Link pengumpulan tugasnya, silakan itu linknya diklik, kemudian tugasnya diupload di situ. Sudah mengunggah tugasnya semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang Bu Puji kirimkan link untuk asesmen atau penilaian akhir pembelajaran hari ini. Silakan dibuka grup kelasnya lagi. Sudah saya kirimkan linknya di grup tersebut.
Sudah selesai? Sudah. Oke, bagaimana soalnya? Mudah? Mudah. Nah, sekarang kalau sudah selesai bisa diletakkan lagi HP-nya di depan meja sini. Silahkan dikembalikan lagi ke meja depan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mas Hafiz? Teks yang berisi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau melakukan sesuatu. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Mas Nizar. Ciri-ciri teks prosedur adalah: 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat pendahuluan panduan langkah-langkah. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan dan kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Nizar. Beri tepuk tangan untuk Mas Nizar. Selanjutnya siapa? Ya, Mbak Valerina Nasita. Oke, terima kasih Mbak Valerina. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Valerina. Dari sini ada pertanyaan? Ada, ya Mas Ilham? Jenis-jenis teks prosedur. Oke, bagus sekali. Apa jenis-jenis dari teks prosedur? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Meme, silakan Mbak Meme. Oke, terima kasih Mbak Meme. Beri tepuk tangan untuk Mbak Meme dan Mas Ilham. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Iya, Mas Arif. Struktur teks prosedur apa saja? Oke, struktur teks prosedur apa saja? Siapa yang mau mencoba menjawab? Mbak Mariska. Iya, bagus sekali, betul sekali. Oke. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaan, ada kaidah kebahasaan, dan struktur teks prosedur. Sebelum Bu Puji akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Puji ada kuesioner yang akan kalian isi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Puji bagikan, nanti diisi, dicentang, kemudian nanti dikumpulkan lagi ya. Oke.
dikumpulkan ke depan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari cerita rakyat. Jadi nanti sebelum kita pembelajaran di kelas, kalian membaca terlebih dahulu yang ada di buku paket. Silakan nanti info halaman berapa buku paketnya akan saya sampaikan di grup kelas. Sampai sini ada yang belum paham? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.